Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah berjumpa lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Matematika Peminatan. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang logaritma. Tapi sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang logaritma. Tapi sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan dulu kepada kalian tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kompetensi dasar 3.1, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Yang kedua, 4.1, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama memahami definisi logaritma, yang kedua menyebutkan bentuk umum logaritma, yang ketiga memahami sifat-sifat logaritma, dan yang keempat mengaplikasikan sifat-sifat logaritma dalam penyelesaian masalah. Nah, baiklah, langsung saja Ibu akan menjelaskan tentang logaritma. Tapi sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang logaritma, Ibu akan mengulas kembali materi yang minggu lalu, yaitu tentang eksponen. Eksponen merupakan bilangan berpangkat, bentuknya A pangkat N. Seperti itu ya, untuk bilangan eksponen. Apa kaitannya dengan logaritma? Logaritma itu adalah kebalikan atau inverse dari perpangkatan, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui. Kemudian ada lagi bentuk umum dari logaritma. Ini tadi yang Ibu katakan, hubungan antara logaritma dan juga eksponen. Kalau bentuk eksponennya, bentuk pangkat seperti ini ya. Bentuk pangkatnya adalah G pangkat N sama dengan A, maka bentuk umum dari logaritmanya adalah G log A sama dengan N, seperti itu. Di mana G di sini merupakan bilangan pokok atau basis. Logaritma dengan G-nya lebih dari 0 dan G-nya tidak boleh sama dengan 1. Jika G sama dengan 10, bilangan pokok ini biasanya tidak ditulis. Nah, untuk A dinamakan numerus, yaitu bilangan yang dicari logaritmanya dengan syarat A lebih dari 0. Dan N dinamakan hasil dari logaritma. Kemudian ada lagi sifat-sifat logaritma, yaitu G log G nilainya sama dengan 1. Sama halnya jika kalian pernah melihat bentuk A log A, seperti itu. Yang kedua, G log 1 sama dengan 0, kemudian G log A sama dengan 1 per A log G. G log A kali 10 pangkat N sama dengan N plus G log A. G pangkat G log A sama dengan A. Kemudian G log G pangkat N sama dengan N dikali G log G sama dengan N. Lalu ini ada bentuk operasi dari logaritma untuk penjumlahan dan pengurangan. G log A ditambah G log B sama dengan G log A dikali B. G log A dikurang G log B sama dengan G log A dibagi B. G log A pangkat N sama dengan N dikali G log A. G log A pangkat M per N sama dengan M per N dikali G log A. Begitu juga sama dengan G pangkat N log A pangkat M sama dengan M per N dikali G log A. Kemudian ada lagi A log B dikali B log C sama dengan A log C. A log B dikali B log A sama dengan A log A sama dengan 1. A log B sama dengan P log B per P log A. Kemudian A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D. Nah, di sini Ibu sajikan ada 3 contoh soal. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini
2 pangkat 3 sama dengan 8 ini maksudnya adalah bilangan eksponennya. Bentuk dari logaritmanya menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Kemudian yang kedua 2 pangkat 4 sama dengan 16. Bentuk logaritmanya 2 log 16 sama dengan 4. Yang ketiga 3 pangkat 2 sama dengan 9. Bentuk dari logaritmanya 3 log 9 sama dengan 2. Nah, di sini Ibu sajikan 3 contoh soal. Yang pertama 3 pangkat 4 sama dengan titik-titik. Kita hitung 3 pangkat 4 itu berapa hasilnya? Iya, 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Kita tulis hasilnya. Maka di sini bentuk logaritmanya yang ditanya. Bilangan pokoknya berapa tadi? Bilangan pokoknya adalah 3. Maka kita tulis 3 log hasilnya berapa? 81. Maka sama dengan 4. Contoh yang kedua. 4 pangkat titik-titik sama dengan 3. Hasilnya 3. Berarti kita buat di sini pangkat 3 sama dengan 64. Bilangan pokoknya adalah 4 log 64 sama dengan 3. Nah, untuk contoh nomor 3 kalian lanjutkan sendiri ya di rumah. Kemudian ada lagi contoh kalau tadi dari bentuk eksponen menjadi logaritma. Kalau di sini Ibu sajikan lagi contoh dari logaritma ke bentuk bilangan berpangkat atau eksponen untuk menentukan nilai X. Yang pertama, jika 2 log X sama dengan 3, tentukan nilai X. Caranya 2 log X sama dengan 3, kita ubah dulu bentuk perpangkatannya menjadi X sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali dan X sama dengan 8. Kemudian contoh yang kedua. Kalian lihat di situ jika 4 log 64 sama dengan X, tentukan nilai X. Caranya sama, kalian buat dulu bentuk perpangkatannya. 4 log 64 sama dengan X. 4 pangkat X sama dengan 64. Kita cari bilangan perpangkatan 4 yang menghasilkan 64, yaitu 4 pangkat 4. Maka nilai X-nya adalah 4. Nah, di sini Ibu sajikan beberapa contoh soal berdasarkan sifat-sifat dari logaritma. Yang pertama sifat perkalian logaritma. A log B dikali C, maka bentuknya menjadi A log B ditambah A log C. Atau sebaliknya, kalau ada contoh soal bentuk penjumlahan, maka diubah menjadi perkalian. Contohnya, 5 log setengah ditambah 5 log 50, maka 5 log setengah ditambah 5 log 50 sama dengan 5 log setengah dikali 50. Hasilnya 5 log 25 sama dengan 2. Karena kenapa? 25 di sini kalau dijadikan perpangkatan itu 5 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 2. Kemudian contoh yang berikutnya, perpangkatan logaritma. A log B pangkat N sama dengan N dikali log B. Artinya pangkat pindah ke depan, yaitu N-nya. Contoh, 2 log 25 min 3 log 5 ditambah log 20. Sama dengan 2-nya ini karena N-nya di depan, maka kita pindahkan menjadi perpangkatan. Sehingga log 25 pangkat 2, sama halnya 3 juga kita pindahkan menjadi perpangkatan. Dikurang log 5 pangkat 3 ditambah log 20. Karena bentuknya adalah pengurangan, berdasarkan sifat kalau dia pengurangan, maka kita bagi. Sehingga 25 pangkat 2 kita bagi dengan 5 pangkat 3, yaitu 625 dibagi 125. Hasilnya adalah 5. Nah, di sini tadi tersisa log 20, maka log 5 ditambah log 20. Di sini juga kita menghasilkan satu sifat lagi, yaitu penjumlahan. Kalau untuk penjumlahan tadi, maka kembali sifatnya adalah dikali. Sehingga log 5 dikali 20, hasilnya log 100 sama dengan 2. Karena 100 ini didapat dari 10 pangkat 2. Kemudian ada lagi sifat pembagian logaritma. A log B dibagi C sama dengan A log B min A log C atau sebaliknya. Contohnya seperti ini.
Log 0,05 dikurang log 5 sama dengan log 0,05 dibagi 5, maka hasilnya log 0,01 sama dengan min 2. Contoh yang selanjutnya, sifat perluasan sifat perkalian logaritma. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Contohnya, 2 log 25 dikali 5 log 3 dikali 3 log 2. Nah, bentuknya kita jadikan dulu perpangkatan, biar ketemu rumus yang ini. 2 log 25 kita ubah menjadi 2 log 5 pangkat 2, karena 25 itu didapat dari 5 pangkat 2. Dikali dengan 5 log 3 dikali 3 log 2 pangkat 5 itu didapat dari 32, karena 2 pangkat 5 hasilnya 32. Karena bentuk perpangkatan tadi, maka pangkatnya kita pindahkan ke depan, maka 2-nya diletakkan di depan. 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 3 dikali pangkat 5 juga kita pindahkan ke depan, dikali 3 log 2. Sama dengan 2 dan 5 kita jadikan 1, maka 2 dikali dengan 5 dikali 2 log 5 dikali 5 log 3 dikali 3 log 2. Nah, ini kita menghasilkan satu sifat dari logaritma lagi, yaitu A log B dikali B log C dikali C log D, maka hasilnya A log D. Di sini A-nya adalah 2 dan D-nya juga adalah 2, sehingga hasilnya adalah 2 log 2. 2 log 2 berdasarkan rumus A log A sama dengan 1. Artinya 2 kali 5 sama dengan 10 dikali 2 log 2 sama dengan 1. Hasil akhirnya sama dengan 10. Nah, anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Di sini sudah Ibu buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu logaritma itu adalah inverse dari suatu perpangkatan, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui. Dan kemudian Ibu sudah membuat kesimpulan juga untuk bentuk umumnya, lalu ada sifat-sifat dari logaritma. Sampai di sini mungkin sudah jelas ya penjelasan dari Ibu. Dan untuk tugas di rumah, kalian kerjakan soal latihan di buku latihan. Di situ ada 5 soal Ibu kasih. Kerjakan, dan di pertemuan selanjutnya nanti tugas itu akan kita bahas sama-sama. Untuk materi berikutnya, Ibu minta kalian pelajari materi persamaan logaritma. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.